Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Ramadan, NPM AMI 212057, dengan dosen pengampu Dr. Pisma Bedi, MKom MM MSI. Nama kampus Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, AMI Master Lampung. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat jua saya dapat menyusun presentasi ini dengan sebagaimana mestinya dan dengan sebaik-baiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur manajemen konvensional. Namun saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu manajemen. Pengertian manajemen secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Manajemen menurut para ahli. Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapai suatu tujuan. Fungsi utama manajemen. Fungsi dasar ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen, sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Baik, kita akan memasuki inti pembahasannya, yaitu manajemen konvensional. Banyak orang tidak mengetahui sebenarnya apa itu konvensional. Padahal tentu kita sering mendengar kata konvensional. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memahami pengertian konvensional dengan mengetahui contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ahli, konvensional bisa diartikan sebagai kebiasaan atau aktivitas yang sesuai dengan warga setempat atau pada daerah tertentu. Aktivitas tersebut bisa terjadi karena hasil dari kebiasaan, perjanjian di suatu daerah, kesepakatan bersama dari banyak pihak. Tentunya, aktivitas yang dilakukan sesuai dengan keinginan bersama serta membawa kebaikan. Sayangnya yang mengartikan konvensional sebagai kata yang kuno atau kegiatan kuno, sehingga banyak orang yang enggan melaksanakannya. Padahal konvensional bisa dijadikan rujukan untuk melestarikan budaya yang kian hari kian memudar. Kesepakatan konvensional sudah menjadi hal lazim di masyarakat, sehingga hal tersebut terkesan kuno. Beberapa hal bisa kamu temui sebagai contoh. Konvensional dalam kehidupan, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut ya. Apa itu konvensional? Kamu dapat menjawab pertanyaan apa itu konvensional dari berbagai pengertian, baik secara etimologis maupun secara harfiah. Menurut pengertian di KBBI, konvensional adalah berdasarkan konvensi, kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Sedangkan, arti dari konvensional secara asal-usul bahasanya atau biasa disebut dengan etimologis, kata konvensional berasal dari kata konvensi, yang berarti kesepakatan atau permufakatan yang dibuat oleh beberapa orang, baik dalam organisasi, wilayah, atau negara. Seperti yang kamu baca di atas, ada yang mengatakan konvensional merupakan hal yang bersifat kuno atau tidak sesuai dengan keadaan saat ini, sesuatu yang harusnya ditinggalkan dan diperbarui. Sayangnya tak semudah itu mengubah kebiasaan suatu warga atau wilayah apabila sekedar dengan alasan sudah tertinggal zaman. Akan tetapi, hal-hal yang konvensional pada akhirnya akan tergerus juga. Konvensional akan selalu ada apabila sekelompok orang atau masyarakat sudah menyepakati hal tersebut tetap dipertahankan. Di bawah ini, kamu akan diajak memahami beberapa contoh konvensional dalam kehidupan sehari-hari yang masyarakat atau wilayah tertentu mengikutinya. Contoh konvensional di kehidupan sehari-hari. Kata konvensional sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pun penerapannya di masyarakat. Nah, di sini kamu akan membaca penggunaan konvensional dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.
Kemungkinan kamu pun telah menggunakannya secara bertahun-tahun, tapi kamu tidak tahu bahwa hal tersebut termasuk dalam contoh konvensional. Baik, kita akan memasuki contoh konvensional yang pertama. Konvensional yang pertama adalah konvensional dalam masyarakat umum. Bentuk konvensional secara umum di masyarakat sangat beragam, terutama kehidupan di pedesaan. Di desa kamu akan menemui hal-hal yang masih dianggap tabu dan tidak wajar atau tidak baik dilakukan. Sebagai contoh, untuk stigma perempuan. Perempuan dikatakan bukan perempuan baik-baik apabila pulang di atas jam 10 malam. Padahal pada saat itu banyak perempuan yang pulang malam sebab urusan pekerjaan. Akan tetapi masyarakat kebanyakan tak peduli atau tak tahu mengenai fakta tersebut. Konvensional lainnya yaitu mengenai bahwa hubungan asmara perempuan dan laki-laki haruslah pihak laki-laki terlebih dahulu yang bertindak atau menyatakan perasaan. Padahal pada kenyataannya bisa jadi perempuanlah yang menyukai terlebih dahulu. Faktanya pada saat ini banyak perempuan yang menyatakan cintanya terlebih dahulu daripada laki-laki, bahkan dalam urusan melamar atau mengajak menikah. Sayangnya, banyak masyarakat yang gengsi atau merasa hal tersebut tidak baik, padahal zaman sudah bergerak maju. Konvensional kedua adalah konvensional dalam dunia bisnis. Tak hanya di masyarakat umum, dalam dunia bisnis, istilah konvensional pun sering digunakan sebagai salah satu contoh konvensional dalam bisnisnya, yakni mengenai toko fisik dulu sering digunakan. Umumnya memiliki bisnis haruslah memiliki tempat untuk memulai bisnis tersebut. Misalnya, menjual baju harus memiliki toko baju. Faktanya saat ini tak memiliki toko pun bisa berjualan, yakni dengan memanfaatkan internet. Hal-hal yang dulunya sangat konvensional kini sedikit demi sedikit terkikis. Konvensional juga dikenal dalam dunia perbankan, ada istilah bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menerapkan sistem bank pada umumnya. Sedangkan bank syariah menerapkan sistem syariah Islam dalam transaksi. Mereka menggunakan hukum-hukum Islam dalam pelaksanaan operasinya. Konvensional yang ketiga adalah konvensional dalam dunia pendidikan. Sebelum adanya pandemi COVID-19, bersekolah yang datang ke gedung ke sekolah. Kini dengan adanya virus corona, sekolah konvensional seperti datang ke sekolah bertatap muka secara langsung dengan guru dan teman, mengerjakan tugas di buku tulis berubah menjadi sekolah online. Memang, sekolah konvensional masih diterapkan dan ini hanya sementara waktu. Tapi hal tersebut membuktikan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan bisa berubah sewaktu-waktu. Konvensional yang dulunya dikira tak akan pernah berubah, kini terkikis sedikit demi sedikit, bahkan kursus pun bisa jadi di rumah saja. Mengikuti workshop, bahkan event pun bisa disaksikan secara daring. Konvensional yang keempat adalah konvensional dalam bioteknologi. Konvensional dalam bioteknologi adalah menggunakan mikroorganisme dalam menciptakan model atau layanan tertentu, misalnya bakteri maupun jamur yang menghasilkan enzim tertentu dalam metabolisme manusia. Konvensional dalam bioteknologi sampai saat ini masih belum bisa digantikan atau diperbarui seperti bentuk konvensional pada umumnya. Konvensional yang kelima adalah konvensional dalam kepemimpinan. Sejak dulu, kamu terbiasa dengan pemimpin dengan jenis kelamin laki-laki akan tetapi, pada zaman sekarang perempuan pun bisa memimpin. Meskipun hal tersebut masih sering dipertanyaan dalam masyarakat, sudah ada beberapa contoh perempuan yang berhasil memimpin warganya. Demikianlah presentasi ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.